Kami barbar untuk Anda. Ramai, pemilik PO Sumber Alam soroti kebijakan bus Trans Jateng dianggap matikan pengusaha daerah. Trayek bus Trans Jateng sama dengan jalur angkot yang ada saat ini. Tak hanya itu, tarifnya jauh dari harga normal. Anthony mengatakan, program bus Trans Jateng ini tarifnya hanya Rp4.000 dari Kutoarjo ke Salaman, tapi apakah dipikirkan kalau itu bisa membunuh usaha teman-teman Kopada? Netizen pun beranggapan bahwa pemilik PO Sumber Alam takut usahanya tersaingi dan menolak inovasi. Berikut penjelasannya. Halo teman-teman sekalian. Nah, video ini saya akan klarifikasi. Wah, ini emang kayak ngetren klarifikasi. Berita di kompas.com yang berjudul Pemilik PO Sumber Alam soroti kebijakan bis Trans Jateng dianggap matikan pengusaha daerah. Nah, ini memang perlu saya klarifikasi, bukan berarti saya nggak pro sama program pemerintah Trans Jateng ya guys. Karena program-program bis rapid transit dimanapun itu memang ditujukan untuk mengajak masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum. Dan itu memang berhasil cukup bagus lah gitu loh. Yang saya soroti di sini sebenarnya ini juga sudah tertulis, tapi mungkin karena apa ya, kata-katanya mungkin nggak cukup panjang lebar untuk bisa menjelaskan, atau mungkin para netizen juga nggak membaca, maka di sini saya menggunakan media video untuk menjelaskan maksudnya gimana ya. Jadi ini lah fotonya yang dipilih juga ngambil dari IG saya, foto saya sama Pak Mardigu. Jadi mungkin teman-teman mengira, oh saya cuma ngeritik aja tanpa ada solusi gitu loh. Untuk diketahui teman-teman, PO Sumber Alam merupakan salah satu operator yang ikut berkontribusi di dalam Trans Jateng jurusan Kutoarjo ke Salaman ya. Jadi itu dulu memang untuk permajaan unit. Jadi trayek yang terdampak itu dikasih fasilitas untuk mau nggak ikut dalam konsorsium, dan kami ikut di dalam situ. Jadi kami nggak mungkin menentang program itu kalau ikut gitu loh. Justru yang saya pikirkan tuh gini loh. Ini kan dibilang Kutoarjo Salaman kan Rp4.000. Pemerintah mensubsidi. Memang benar. Hakikatnya transportasi itu harus memudahkan dan memurahkan. Dan BRT menjadi jawaban untuk hal itu. Tapi yang perlu dilihat, keekonomiannya berapa gitu loh. Kalau kami kan cuma untuk ikut urun di kendaraannya, bukan operatornya. Jadi untuk biaya operasional dan lain-lain kami sama sekali tidak ngerti. Cuma setahu saya, kalau jarak 50 km dengan biaya 4.000, itu kan per kilometernya cuma Rp80. Gitu. Dari nilai solarnya aja mungkin udah nggak masuk, gitu loh. Artinya kan subsidi pemerintah terlalu besar. Di satu sisi harusnya dicari keseimbangan. Jadi misalkan kalau buat saya daripada 4.000, angkot aja 6.000, ya kan. Jadi itu banyak benturan di lapangan. Lah yang mau dicari dengan Trans Jateng itu apa? Bis rapid transit itu BRT lah ya, kita istilahnya BRT di semua tempat. Itu kan pengen masyarakatnya dimudahkan, dimurahkan, terus moda transportasinya terintegrasi. Nah sekarang kalau misalkan BRT ini nggak boleh masuk ke terminal karena persaingan harga langsung dengan angkot, maka yang sebenarnya tujuan utamanya jadi tidak tercapai malahan. Wes podo-podo tombok, tujuannya tidak tercapai dan ada pihak yang merasa disakiti. Lah ini kan gagalnya 3 kali. Jadi saya berpikir kalau bisa ngasih masukan, itu diatur di atas harga transport daerah sedikit, tapi masih disubsidi. Karena saya yakin kalau itu harganya 10.000 pun, itu pasti masih disubsidi. Gitu loh. Ya, nah katakanlah kalau harganya ditaruh di 10.000, kira-kira simulasinya apa yang akan terjadi? Angkot nggak akan protes, karena 6.000 Kutoarjo Purworejo, buat yang mau milih naik BRT 10.000 monggo. Bahkan mungkin itu bisa welcome masuk ke dalam terminal Purworejo, gitu loh. Dan kemudian apa? Kalau sekarang 4.000, harga keekonomiannya katakanlah 10.000, berarti pemerintah kan
mensubsidi 6.000 gitu. Kalau subsidinya katakanlah bisa dikurangi, katakanlah bayarnya oke 8.000 sampai 10.000, maka bisa jadi BRT ini segera bisa dibuat di daerah lain sehingga seluruh Jawa Tengah itu bisa tersambung oleh BRT itu. Sebenarnya cita-citanya itu. Nah, sekarang kalau saya ngomong kayak gini terus banyak yang bilang, "Oh, ini takut bersaing." Sudah zamannya angkot memang ditinggalkan. Loh, enggak apa-apa. Tapi cuma di daerah-daerah yang ada BRT-nya aja. Sekarang teman-teman kalau yang di seluruh Jawa Tengah yang tidak ada BRT-nya, sebenarnya kalau Anda bayar pajak daerah dan lain-lain itu kan berarti mensubsidi tempat-tempat yang ada BRT-nya. Nah, apakah itu adil? Kalau Anda tidak keberatan ya tidak apa-apa gitu loh. Jadi ini yang pengen saya sampaikan supaya tidak ada salah paham gitu loh. Kalau kami di transportasi sangat senang kalau ada transportasi yang memang bisa lebih mudah dan lebih murah untuk masyarakat, asal memang sesuai aturan gitu loh. Ya, jadi itu penjelasan saya tentang artikel, dan memang sebenarnya di dalam wawancara itu ada juga yang tidak disebutkan, yaitu saya juga menyoroti kebijakan kenapa kok di terminal Purworejo sudah punya terminal tipe A, sekarang bangun lagi terminal tipe A yang baru. Itu kan sebenarnya pemborosan pajak yang mungkin bisa dipakai untuk membangun hal yang lain yang mungkin lebih diperlukan gitu loh, atau lebih urgent. Tapi kan kita nggak tahu pertimbangannya, karena kan kalau pemerintah biasanya kan prestasinya diukur dari penyerapan anggaran. Jadi untuk menyerap anggaran mungkin perlu bangun gitu loh. Itu kita nggak tahu, guys. Jadi sekian aja klarifikasi dari saya. Semoga memberi insight atau pemahaman baru lah. Dan saya selalu terbuka untuk diajak diskusi, gitu ya. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini benar semua, karena memang saya tidak mengetahui pengelolaan di dalamnya. Itu, atau subsidi pemerintah itu benar disubsidi atau enggak, atau mungkin malah memang sudah nggak disubsidi, nah kan kita malah lebih seneng. Itu teman-teman, oke? Nanti sore ingat untuk lihat video di channel ini juga, karena kita memulai pembahasan tentang rem handbrake di kendaraan lah ya. Gimana kalau itu handbrake-nya dinyalakan, terus ada gaya yang bekerja, itu rodanya muter atau enggak. Oke, sampai ketemu.